kalau dalam waktu yang jangka pendek, tetapi nanti kita bisa lihat kembali bahwa ini bisa kita rintis ke depannya sehingga ini bisa menjadi media sosial yang cukup baik untuk kita komunikasi dengan stakeholders. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon saran dan masukan. Terima kasih Bu Septiana. Kemudian kami persilakan Pak Mentor mungkin ya. Pertama saya kira begini, Jana ya, mungkin definisi tentang komunitas ya tadi sudah dijelaskan, tapi saya ingin itu supaya lebih jelas sehingga bisa mengcover stakeholders yang lebih luas ya. Jadi kalau kita ingin mendorong evidence based policy making ya, itu kan salah satu tujuan dari mengapa kita perlu analisis kebijakan itu kan supaya kebijakan itu berbasis evidence. Jadi ada evidence based policy making, dan yang memiliki evidence itu sebenarnya banyak ya. Kalau kita bicara tentang evidence based policy making itu ya mungkin analis, mungkin banyak ya. Jadi konsultan yang mereka terlibat dalam mungkin berbagai kegiatan pemerintah ya, dia di hire untuk membantu memahami persoalan, mungkin melakukan kajian juga dan melakukan advising juga di luar dari bahkan mungkin struktur yang ada ya, kan banyak ini dalam praktek. Jadi yang memiliki action itu banyak ya, di luar apalagi ini kan memang profesi analis belum terbentuk, tapi saya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya stakeholders itu bisa lebih luas daripada yang deskripsikan tadi ya. Mungkin peneliti di luar sana, ada konsultan, bahkan pelaksana sendiri ya. Dalam praktek policy making itu kan lebih banyak sifatnya itu incremental. Policy making jarang sekali bermula dari titik zero, tapi dari existing. Mungkin ada kebijakan dilaksanakan tidak memuaskan, hasilnya ada banyak kendala dan sebagainya. Nah, sehingga si pelaksana itu sendiri sebenarnya mungkin juga cukup knowledgeable ya terhadap satu kebijakan tertentu. Nah, karena itu saya ingin mungkin lebih dideskripsikan dengan lebih jelas ya. Kemudian juga karena salah satu tujuan dari hub ini yang mungkin nanti bisa lebih ditonjolkan di sana, itu adalah juga mendekatkan antara tadi saya katakan mereka yang punya evidence ya, yang ikut di dalam proses produksi knowledge ya, dengan mereka yang terlibat di dalam melakukan utilisasi knowledge, policy makers itu sendiri ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana hub ini kemudian bisa mengumpulkan ya mereka yang terlibat di dalam menghasilkan informasi ya, policy information knowledge ya, dengan mereka yang ini terlibat dalam pembuatan keputusan. Nah, jadi sehingga gap antara knowledge production dengan policy making ini menjadi lebih lebih kecil lah. Jadi itu kemudian mungkin yang perlu didiskusikan lebih jelas adalah juga sebenarnya hub ini nanti seperti apa ini konstruksinya. Ini yang saya juga mungkin ya mungkin perlu diperjelas ya, konstruksi dari hub itu seperti apa ya. Jadi mekanisme operasinya kayak apa ya, dan bagaimana nanti moderasinya
berbagai macam sosial media ya sebagai salah satu cara kita berkomunikasi. Saya kira itu juga mungkin perlu diperjelas ya. Dan juga yang mungkin perlu ditonjolkan juga dalam rangka mendorong terutama kawan-kawan yang ada di daerah ya, itu kan walaupun di dalam proyek ini sudah tapi kita kan tahu ada begitu banyak perda bermasalah ya, ada ribuan itu ya. Dan salah satu persoalannya di samping karena ya mungkin masalah-masalah non teknis ya, seperti masalah politis, mungkin ada perset interest dan sebagainya ya, ada perspektif yang sempit ya dari si pembuat perda itu ya. Tapi kan itu juga mungkin terjadi karena masalah-masalah teknis yang mungkin hub ini akan bisa membantu ya menyelesaikannya. Jadi saya kira itu yang saya ingin ke Diana memperjelas ya di dalam project description-nya itu. Nah, kemudian yang mungkin nanti perlu apa yang tadi catatannya, ya perlu rumuskan dengan lebih jelas adalah milestone yang akan kita gunakan ya, terutama untuk melihat ya dalam waktu yang pendek ini, karena waktu kita kan terbatas ya. Kita ingin proyek ini berlangsung katakanlah dalam range yang cukup panjang, apalagi tujuannya kan diharapkan ini nanti bisa menjadi basis dari pengembangan, jadi semacam embrio lah dari pengembangan organisasi profesi ya. Bahkan nanti diharapkan juga bisa menghasilkan kesempatan-kesempatan tentang misalnya kode etika, code of conduct dan sebagainya. Nah, tapi itu kan tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka pendeknya itu ya setelah nanti di situ ada komunitas yang terdiri dari macam-macam ya, latar belakang dari yang terlibat di dalam praktek ya, maupun di dalam riset ya, di dalam pengambilan keputusan. Jadi paling tidak dalam jangka yang pendek ini apa saja nanti ya milestone yang bisa kita gunakan. Jadi kesempatan kita bersama untuk melihat progres dari proyek ini. Saya kira ini ya Pak Sumanto beberapa catatan saya tentang proyek dari Diana itu. Tapi secara overall saya kira saya sudah lihat ya urgensi dari adanya kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terus kami persilakan Pak. Sebagai mentor dan Bu Diana sebagai peneliti, thank you for that. Saya akan mulai dengan judul. Di sini dikatakan membangun komunitas analis kebijakan atau Indonesia Analyst Hub. Saya lihat dari judul ini sesuatu yang baru sebenarnya bilang dari nothing to something. Yang saya setuju dengan Pak Agus tadi, kira-kira apa sih output realistis at the end of BIM 2? Apa yang realistis tahun pertama? Apa yang realistis untuk tahun ketiga? Karena di milestone di sini sampai dengan 3 tahun itu. Supaya ini sebagai bagian dari diklat dan bagian dari yang diimplementasikan nanti di permanent system gitu. Jadi dua-duanya kita bisa tembak. Yang kedua, saya melihat secara umum casingnya sudah bagus ini. Pada konten to some extent perlu dipertajam gitu. Kalau saya fokuskan pada ruang lingkup ada di situ 8. Ini sebenarnya tahapan-tahapan yang perlu dipertegas. Tahapan sebagai event organizer, yes. Tapi apa kontennya perlu dipertegas. Contoh,
Untuk nomor 3 dan nomor 4 mengidentifikasi berbagai pihak dalam yang berbeda apa yang akan didialogkan di nomor 3. Kemudian nomor 4 membentuk komunitas kebijakan publik dengan membangun persepsi yang sama. What kind of perception do you have in mind? Jadi sebagai inisiator atau sebagai pemimpin perubahan, saya kira Bu Tiana perlu bermimpi apa esensi yang aku harapkan dari kegiatan ini. Itu perlu dipertajam di proyek ini supaya jangan hanya lihat casing-casing yang bagus, tapi substansinya seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, evidence base-nya jelas. Mungkin kalau perlu di bagian ruang lingkup itu dibuatkan seperti tadi kegiatannya apa, waktunya apa, outputnya apa, PIC-nya apa, jadi kelihatan tahapannya. Kemudian apa yang terjadi tahap persiapan, apa tahap pelaksanaan, apa tahap evaluasi. Jadi dengan cara itu kita bisa melihat realistis, jangka pendek menengah dan jangka panjangnya. Bisa mundur sebentar kepada slide mengenai kriteria faktor kunci keberhasilan. Ya, ini juga mungkin karena ini adalah item-item atau poin yang menentukan keberhasilan dari proyek ini. Mungkin perlu dipertegas, what do you make kualitas anggota, kualitas apa yang diharapkan dari anggota itu. Di spell out 1 atau 2 pointers bullet di sana. Kemudian variasi keanggotaan, keaktifan yang bagaimana supaya ini kan berkriteria kriteria keberhasilan. Jadi di benak bagian itu sudah jelas, saya mau yang jumlahnya begini, kualitas orangnya begini, keanggotaannya begini, keaktifan begini. Jadi tidak hanya casing-casing di sini yang terdapat di mana-mana, yang lebih realistis, karena supaya bisa si pengguna pembaca nanti melihat jelas bahwa yang akan dicapai itu ini. Kelihatannya dari tata kelola bisa mundur sebentar, nggak mundur. Lagi. Ya, dari sini kelihatannya outputnya mungkin akan 3 dan ya, ada kebijakan, ada pokja tim mengenai website, ada pokja atau tim mengenai monef gitu kan. So when are you going to achieve di kebijakan perkalaan? When is pokja website? Apakah ini jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang perlu dipertegas. Jadi kelihatan sebagian dari kelulusan jelas bahwa yang jangka pendek itu akan ada perkalaan manusia sekian, akan ada tim pengelola sekian, akan ada pokja monef sekian. Jadi saya kira mungkin pokja monef itu bisa menengah panjang. Karena ini kan dari natur itu sampai perlu diaktualisasikan dulu, habis itu supaya bisa kita kelihatan bahwa ada dampaknya untuk diklat dan ada dampaknya untuk permanent system. Yang hal kecil saja mungkin di halaman 6 di halaman 6 supaya jangan salah kaprah dari kita, pusat kami itu pusat promosi inovasi dan pengembangan kapasitas ya. Jadi, supaya dari kita lah, jangan jadi kalau kita tidak promosikan lama gimana gitu ya. Jadi bukan promosi inovasi saja, pusat promosi inovasi dan pengembangan kapasitas itu nomenklatur yang ada di kebijakan. Saya kira itu Pak ya, secara umum kita akan terima kasih. Terima kasih Pak Marlon. Mungkin saya ingin sedikit memberikan tanggapan yang besar. Yang pertama, saya juga mungkin tidak lanjut apa yang kata Pak Marlon maupun Pak Agus, yaitu bahwa saya tahu juga beberapa kali dengan saya ini mengenai output daripada komunitas ini. Jadi di sini dalam huruf C di sini terbangunnya komunitas yang efektif dan komunikatif sebagai embrio organisasi profesi analisis kebijakan. Ya. Nah, saya melihat sebetulnya kan komunikasi yang efektif ini kalau ukurnya bagaimana? Gitu ya. Saya melihat bahwa hub ini kan nanti akan dikelola dan itu ada usaha mengenai yang mengelola website-nya kan. Jadi dan ini Ibu lakukan supaya terjadi suatu lalu lintas ya, lalu lintas ini
sekarang ibu suntik dulu dengan kegiatan kan, disuntik dengan kegiatan ya, supaya ada pancingan lah gitu ya, ada pancingan sehingga terjadi komunikasi ya. Nah, proyek perubahan ini itu berhentinya kapan ya, berhentinya kapan, apakah selalu disuntik terus dengan kegiatan ya, sehingga terjadi mestinya kalau sudah jadi komunitas artinya adalah bahwa kalau ukurnya ya otomatis sudah kita pakai stimulan stimulan kegiatan dari LAN gitu ya, itu sudah terjadi komunitas yang ini ya. Nah itu mungkin juga dalam usaha-usaha untuk seperti itu mestinya kan juga kalau ada orang masuk memberikan input, ada reply kan, ada jawaban, ada respon. Nah ini respon ini kan mestinya petugas pengelola itu ya. Nah saya nggak tahu di dalam petugas pengelola website ini kan kualitasnya bagaimana, apakah dia hanya teknis orang yang mengetahui website, atau juga mestinya dia juga orang yang tahu substansi itu ya, atau mungkin dia juga punya bank data itu, kalau tidak mendekatkan seperti kata Pak Agus tadi, mencarikan orang yang cocok untuk masuk ke sini kan Bu. Jadi sehingga terjadi interaksi ya. Nah ini tolong ukur Ibu selama apakah dalam jangka pendek itu seperti sampai ke sana ya, artinya ya, sehingga kemudian juga termasuk terproduksinya code ethics dan code conduct itu, jadi artinya selama proyek ini Ibu ini langsung membuat itu pedoman itu ya, code ini ya. Ini yang mungkin perlu dilakukan. Nah kemudian kalau pengelola ketika katakan Bapak Ibu mengenai bahwa ini sesuatu yang baru, saya tidak tahu apakah saya membayangkan nanti yang jadi pengelola website ini merupakan tugas rutin dari struktur organisasi yang sudah ada di LAN, sudah ada wadahnya yang mengelola website ini, atau akan membentuk unit khusus. Ya, ini yang mungkin belum dipikirkan, karena untuk pengelola ini kan sudah mestinya kalau memang ada unit khusus, artinya arah kegiatan untuk membentuk itu juga sudah mulai dilakukan dalam rencana tahapan kegiatan. Saya kira itu yang kita laksanakan. Untuk mau bantu Diana, ini kan kita bentuk UP itu tadi kan Diana menjelaskan salah satu tujuannya itu adalah membangun share perception. Jadi minta diperjelas oleh Pak Marco ya, share perception tentang apa. Kalau saya tadi misalnya share perception tentang ya pentingnya ketika kita membuat regulasi, membuat kebijakan, membuat program whatsoever itu berbasis pada evidence. Kita ingin mendorong evidence policy. Okay. Nah karena itu kan tadi saya minta buat dibuat yang lebih jelas ukurannya, bisa menjadi semacam milestone. Misalnya ini kan kadang-kadang kita menyederhanakan aktor atau anggota dari komunitas itu banyak tadi saya katakan, tapi misalnya kalau kita kelompokkan pada mereka yang terlibat dalam knowledge production, mereka yang terlibat dalam knowledge utilization, policy making, planning, ya macam-macam lah. Nah ini kan selama ini kan mereka mungkin punya karena kan jarang bergaul, jarang berkomunikasi dan sebagainya, mungkin memiliki miskonsepsi tentang perannya masing-masing. Tapi kalau kita misalnya ini dari sisi katakanlah knowledge user ya, policy making, dia tahu bahwa sebenarnya misalnya policy makers ya mengetahui sebenarnya aktor-aktor ya, para pelaku yang terlibat ya di dalam riset ya, consulting apapun lah yang dianggap kalau kita butuh informasi mungkin kita bisa tanya sama mereka. Misalnya ini kan kadang-kadang kita mungkin nggak tahu aktor yang ada di sana dan sebagainya, sehingga mitra kita itu siapa aja kadang-kadang nggak tahu. Ini satu dari sisi ya, policy makers tadi samping tadi saya katakan mungkin pemahaman mereka tentang
yang lebih baik tentang manfaat ataupun risiko ketika mereka mengambil keputusan tanpa evidence yang solid dan sebagainya. Itu dari sisi policy makers. Tapi dari sisi knowledge producers, ya mungkin juga mereka mengetahui tentang katakanlah kebutuhan informasi. Ya, kadang-kadang kita itu nggak tahu apa sebenarnya informasi yang dibutuhkan oleh si policy makers itu, kapan dia butuhnya, apa yang dibutuhkan, kapan butuhnya. Ya, karena salah satu kendala dari utilisasi knowledge itu adalah informasi yang dibutuhkan tidak tersedia. Informasi yang dibutuhkan tersedia tapi setelah proses selesai. Nah kayak begini ini kan salah satu waktunya nggak pas. Nah, perencanaan sudah dibuat, ya keputusan sudah diambil, nggak ada gunanya. Ya, jadi misalnya seperti itu. Pemahaman tentang kesulitan dari si pengambil keputusan sendiri. Kan pengambil keputusan itu seringkali punya begitu banyak constraint ketika akan menggunakan knowledge, menggunakan evidence dan sebagainya. Nah, si orang yang menghasilkan evidence itu harus tahu bahwa mereka itu seringkali punya begitu banyak constraint. Sehingga bagaimana dia bisa menyampaikan informasinya itu secara mudah sehingga bisa diakses. Mengapa saya seringkali teriak-teriak, "Kok you bikin policy brief, begini. Mereka itu punya constraint tentang waktu, tentang pemahaman mereka, tentang substansi dan sebagainya. Nah, jadi itu yang tadi saya bayangkan kalau kita bisa membuat ukuran yang sederhana, bisa menjadi milestone untuk melihat bahwa ini memang hub ini fungsional. Nah, untuk melihat hub fungsional itu apa? Dari sisi yang terlibat dalam knowledge production, apa yang terlibat dalam knowledge utilization, apa perubahan tadi, katakanlah misalnya kalau tujuannya adalah membangun share perception di antara mereka, itu kira-kira ya. Jadi begitu, jadi artinya kalau saya lihat kuncinya responnya supaya kita bisa mendekatkan antara yang kita ini dan juga untuk bisa respon dengan baik. Karena kadang-kadang kalau aktif masuk ke situ, kalau tidak direspon kan akhirnya lama-lama malah sudah. Nah ini yang mungkin segera untuk saya kira itu yang bisa mungkin silakan aku terakhir untuk. Terima kasih kepada Pak Ismanto atas kesempatannya. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas saran dan masukan yang diberikan. Pada prinsipnya semua yang disampaikan itu memberikan saya suatu pemahaman yang lebih, atau mungkin bisa dikatakan tantangan ya untuk lebih memperhatikan beberapa hal tersebut. Pertama mungkin saya akan merespon berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Memang di sini nanti harus saya clearkan ya, sebetulnya komunitas ini definitionnya apa, kemudian tujuan dari grup ini tadi sebetulnya Pak Kepala ini kan lebih memfokuskan kepada bagaimana kita mempunyai wadah untuk mempertemukan ya, apakah mempertemukan secara fisik maupun non fisik yang dunia maya daripada policy makers dan juga tadi knowledge production artinya mungkin ada akademisi, ada peneliti, atau mungkin ada jabatan-jabatan fungsional lain yang bisa juga berkontribusi ke sana. Kemudian kaitan dengan tadi output yang realistis ya, dalam hal ini memang kita melihat hasil waktu itu ya. Jadi tentunya nanti saya akan menyampaikan ini, sebetulnya kemarin sudah kita pertimbangkan, tetapi karena waktunya ini tadi kemarin tidak kita detailkan, belum kita detailkan gitu loh Pak. Jadi sebetulnya memang ini jangka pendek dalam waktu 2 bulan efektif itu apa saja sebetulnya target-target outputnya yang kira-kira realistis dan memang konkret berstabilitas